Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya Fitri Wulandari, mahasiswi Universitas Surya Kencana akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul keberhasilan okulasi batang bawah cepat sisitron dengan mata tempel jeruk polit hasil pemain in vitro yang diawali dari mulai pendahuluan. Buah jeruk digemari masyarakat dan memiliki prospek agribisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani jeruk di Indonesia. Ketersediaan bibit bermutu yang melimpah dan harganya dapat dijangkau oleh petani sangat menentukan keberhasilan pengusahaan tanaman buah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengusahaan tanaman buah yakni dengan memilih bahan perbanyakan yang tepat dan sesuai sehingga dapat menghasilkan jeruk dengan sifat yang diinginkan. Menurut Husni 2010, tren kebutuhan pasar dunia akan jeruk saat ini adalah seedless, easy peeling, dan juga pigmented. Perbanyakan secara generatif membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan buah dibandingkan dengan bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif atau okulasi. Metode okulasi sendiri merupakan metode penggabungan dua tanaman dari mata tempel dan batang bawah yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan mata tempel diploid dari varietas Siam sebagai kontrol, kemudian triploid hasil kultur endosperma, dan polyploid hasil fusi protoplas melalui hibridisasi somatik yang akan disambungkan dengan GC diploid dan dilihat tingkat kesesuaiannya saat disambung. Kemudian bahan dan metode penelitian ini dilaksanakan di areal greenhouse kebun percobaan BB Biogen Pacet pada bulan Maret hingga Juli 2021. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah galur MT11 dan MT12 triploid, FS27, FS89, dan FS25 polyploid, serta satu siam diploid. Kemudian rancangan percobaan menggunakan RAL non-faktorial diulang sebanyak 6 kali, kemudian diperoleh 36 unit percobaan dari 6 perlakuan. Tahapan penelitian yang dilakukan yakni dengan mensterilkan alat okulasi terlebih dahulu saat hendak maupun sesudah digunakan dengan alkohol 70%, kemudian penyiapan batang bawah interstok batang bawah GC yang berusia 6 bulan dengan diameter 3-5 mm atau sebesar pensil. Selanjutnya pemberian label untuk memudahkan pelaksanaan penelitian agar tidak keliru. Selanjutnya penyiapan mata tempel atau entres yang dipanen dari pohon galur-galur yang sudah ditetapkan sebagai perlakuan. Kemudian pengerjaan okulasi dilakukan dengan metode chip budding atau irisan berkayu. Selanjutnya pembukaan ikatan atau pemeriksaan entres dilakukan setelah 21 hari pasca okulasi, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dengan menyiram tanaman secara rutin, kemudian memberi pupuk sebanyak 2 gram per tanaman selama 2 minggu sekali, dan dilakukan pemotongan pada di atas pertautan okulasi untuk mencegah dominasi apikal. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan bantuan software Microsoft Excel, kemudian diuji dengan sidik ragam ANOVA satu arah. Apabila terdapat pengaruh, maka dilakukan uji lanjut DMRT dengan taraf kepercayaan alfa 0,05 pada SAS sistem 9. Untuk data morfologi daun pada dendrogram yang disajikan diolah menggunakan software Entesis PC 2.02. Selanjutnya, parameter pertama yang diteliti pada penelitian ini adalah persentase keberhasilan okulasi yang menunjukkan bahwa galur MT11 triploid dan FS89 polyploid menunjukkan hasil persentase yang tinggi dibandingkan dengan siam diploid yang menunjukkan persentase 50%. Sejalan dengan pernyataan tadi bahwa individu dengan tingkat ploid, triploid maupun polyploid dapat tumbuh lebih cepat dan mudah beradaptasi dibandingkan dengan individu diploid dan haploid. Keberhasilan okulasi juga dipengaruhi oleh kompatibilitas antara batang atas dan batang bawah serta kemampuan entres untuk tumbuh. Kemudian untuk untuk siam diploid yang menunjukkan persentase 50%, sejalan dengan penelitian Kosmiatin dan Husni 2018 yang melaporkan bahwa jeruk siam akan lebih adaptif dikembangkan di dataran rendah. Sedangkan lokasi BB Biogen Pacet sendiri terletak pada ketinggian 1150 mdpl. Kemudian selanjutnya adalah waktu muncul tunas yang menunjukkan bahwa rata tunas muncul tercepat pada perlakuan MT11. Sejalan dengan pernyataan Kosmiatin 2013 yang menunjukkan bahwa tunas triploid menunjukkan keragaman tunas dan morfologi daun yang lebih tinggi dibandingkan tanaman populasi diploidnya. Hal ini diduga karena endosperma sebagai jaringan pelindung dan pemberi makan embrio memiliki keragaman yang lebih tinggi di antara selnya sehingga menimbulkan waktu muncul tunas yang berbeda. Kemudian pada pada parameter ketiga yaitu adalah panjang tunas mata tempel okulasi yang menunjukkan rata panjang terbaik dihasilkan oleh perlakuan MT11 yakni sebesar 10,25 cm. Panjang tunas pada setiap tanaman ini berbeda. Kemudian MT11 berbeda nyata dengan perlakuan FS27 yang sebesar 2,25 cm dan rata panjangnya. Sejalan dengan pernyataan KD 2007 yang menyebutkan bahwa tanaman polyploid atau hasil rekayasa ini umumnya memiliki bagian vegetatif yang lebih besar sehingga lebih vigor dibandingkan diploidnya seperti pada perlakuan lainnya. Akan tetapi efek tersebut tidak universal karena ada beberapa tanaman polyploid yang mirip atau lebih lemah dibandingkan tetua diploidnya, sehingga terjadi rata panjang tunas atau pertumbuhan tunas yang berbeda pada setiap perlakuan tanaman. Selanjutnya jumlah daun yang dihasilkan dengan rata terbanyak yakni pada galur MT12 menunjukkan rata 15 helai daun. Sejalan dengan hasil penelitian Teresia 2021 yang menyebutkan bahwa galur MT11 dan MT12 memiliki ukuran dan memiliki jumlah daun
dan ukuran yang lebih besar. Hal ini dikarenakan tingkat fluidity triploid berpengaruh terhadap fenotip daunnya. Berbeda dengan rata jumlah daun pada FS27 yang menunjukkan 4 helai daun karena pertumbuhannya yang relatif lambat. Kemudian jumlah tunas menunjukkan rata jumlah tunas terbanyak dihasilkan oleh MT12 sejalan dengan pertumbuhan daunnya. Sejalan dengan Friska dan Budi 2017 bahwa tanaman poliploid atau hasil rekayasa genetik dapat menghasilkan tunas yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman diploidnya karena jumlah kromosomnya yang meningkat. Sehingga berbeda nyata dengan perlakuan FS27 dan juga siam diploid. Kemudian yang terakhir adalah morfologi daun pada masing-masing tanaman yang diokulasi menunjukkan bahwa dendrogram membagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 yang terdiri atas MT11, MT12, dan FS89 asal entres beserta hasil okulasinya menunjukkan tingkat kemiripan 100% karena mempunyai bentuk helai, bentuk tepi, dan bentuk ujung serta warna yang sama sesuai dengan penelitian Tobing et al. Yang menyebutkan bahwa jeruk siam madu umumnya berbentuk elip lancet dengan ujung meruncing dengan permukaan warna yang lebih tua. Berarti dari perlakuan tersebut mewarisi tetuanya yakni siam madu. Kemudian yang kelompok kedua beranggotakan FS27 asal entres, FS25 asal entres, dan hasil okulasi dari FS25 menunjukkan tingkat kemiripan 100% karena mempunyai bentuk helai, bentuk tepi, bentuk ujung, warna dan warna permukaan daun yang sama. Kemudian pada kelompok 3 menunjukkan siam diploid asal entres dan hasil okulasinya menunjukkan tingkat kemiripan 74% karena setelah bentuk helai, bentuk tepi, dan bentuk ujung yang sama, tapi warnanya menunjukkan tidak sama pada kedua tanaman tersebut, yang dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat tumbuhnya, kemudian kandungan pigmen juga mempengaruhi. Setelah itu pada kelompok 4 menunjukkan tingkat kemiripan 52% dengan kelompok 1 dan 2 dan 3 karena mempunyai ujung daun yang akut berbeda dengan yang lainnya. Kesimpulan dan saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis batang bawah lainnya untuk diokulasi dengan FS27 dan siam diploid untuk melihat tingkat kompatibilitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.